Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa sih akuntansi itu. Akuntansi adalah proses mengelola transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Dan ada juga pembahasan akuntansi yang lainnya yang akan dibahas oleh teman-teman saya, dan mohon didengarkan ya kawan-kawan. Sadar nggak sadar, sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan proses akuntansi. Misalnya kayak nyatat pembayaran SPP di sekolah, habis bayar minta transaksi untuk kasih ke orang tua, atau di kelas kamu ada bendahara pas bayar uang kas, bendahara bakal nyatet kita bayar berapa bulan. Akuntansi ini sebenarnya banyak banget manfaatnya buat kita. Yang pertama, kita bisa jadi tahu kondisi keuangan kita. Kita jadi tahu ada duit berapa sih yang ada dalam dompet kita. Kalau dari sudut pandang perusahaan, kondisi keuangan perusahaan bakal nunjukin kinerja perusahaan dari sisi operasional yang sudah dijalanin. Akuntan biasanya bisa lihat si perusahaan ini punya aset atau harta berapa, modal berapa, dan utangnya berapa. Yang kedua adalah menjadi alat pengendali keuangan. Kalau kalian tahu duit kalian berapa, kalian bisa mantau kan kira-kira cukup gak ya sampai akhir bulan. Dan juga supaya kita nggak terlalu boros dan bisa hemat. Dan juga dengan mencatat semua pengeluaran dan pendapatan kita juga bisa tahu yang mana yang prioritas, yang mana bukan. Supaya bulan-bulan selanjutnya kita tidak akan lagi membeli hal-hal yang tidak penting. Ketiga, memberikan informasi atau laporan ke pihak eksternal. Misalnya, laporan bendahara kelas kamu. Laporannya bisa dilihat oleh kamu, teman kelas kamu, dan juga guru kamu. Nah, kamu, teman kelas kamu, dan juga guru kamu akan termasuk ke dalam pihak eksternal. Kamu bisa mengetahui berapa jumlah uang kas kelas kamu sekarang. Kalau yang buat perusahaan eksternalnya itu bisa jadi orang yang menanamkan modal atau yang disebut dengan investor. Perusahaan yang mendapatkan dana segar dari investor wajib melaporkan laporan keuangannya ke investor. Kenapa? Ya karena di investor bukan cuma-cuma ngasih bantuan dana berupa uang ke perusahaan. Mereka punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaruh uang mereka di perusahaan. Singkatnya, mereka membutuhkan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Kalau kemampuan perusahaan rendah, investor dapat menarik kembali modalnya dan memberikannya kepada perusahaan lain yang dapat mengelola uang investor. Keempat, jadi bahan evaluasi perusahaan. Akuntansi dapat membantu perusahaan untuk melihat kondisi keuangan perusahaannya saat ini. Jadi perusahaan dapat melakukan evaluasi tentang kinerja perusahaannya, apa sudah tepat atau harus ada yang dibenahi berdasarkan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dipakai oleh dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal sudah kita bahas ya sebelumnya, ada investor, orang yang membaca laporan perusahaan yang bakal nentuin apakah tetap invest ke suatu perusahaan tersebut atau bakalan pindah ke perusahaan lain. Contoh pihak eksternal lainnya yaitu konsumen. Konsumen adalah pemakai produk di suatu perusahaan. Konsumen nih kalau sudah suka banget sama suatu produk, dia bakalan tetap setia dan bakalan tetap stay dengan produk tersebut. Contohnya nih dengan sepatu sneakers merek World Division. Nah ini terbilang mahal ya, tetapi karena produknya juga berkualitas sehingga konsumen bakalan tetap stay dengan produk tersebut. Pernah kepikiran nggak sih sama kamu, gimana sepatu dengan merek yang sama bisa jadi lebih murah? Nah, sepatu bisa jadi lebih murah karena laporan keuangannya digunakan oleh pihak internal. Perusahaan bakal nentuin harga pokok produknya. Kalau misalkan kualitasnya agak kurang, barangnya bisa jadi lebih murah. Makanya ada jenis barang yaitu barang promo atau barang diskon.